Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asia Asri Rahmiati dengan NIM 1908520. Saya dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam semester 3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Di video hari ini saya ditugaskan oleh salah satu mata kuliah, yaitu metode dan pendekatan tafsir Al-Quran. Nah, di tugasnya tersebut saya ditugaskan untuk mencari buku bacaan yang berhubungan dengan mata kuliah tersebut, lalu saya membacanya hingga terakhir saya mempresentasikan dalam bentuk poin-poin atau ringkasan. Untuk bukunya saya mengambil buku Metode Penelitian Al-Quran Tafsir oleh Dadan Rusmana MAG. Nah, buku ini itu cetakan tahun 2015. Kekurangan kelebihannya itu, yang pertama, kelebihannya buku ini sangat lengkap materinya dan bisa menjadi sumber referensi ilmu bagi saya yang mempelajari ilmu tafsir, khususnya metode memahami tafsir. Dan kekurangan buku ini yaitu bukunya sulit untuk dicari di toko-toko buku umum, dan untuk mendapatkannya harus di toko buku-buku yang khusus. Dan juga selanjutnya kita akan memasuki ringkasan poin-poin dalam buku ini nih, dalam buku Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir. Dalam poinnya tersebut saya mengambil 2 poin, yaitu saya akan menjelaskan sejarah tafsir dan metode penelitian tafsir yang sesuai dalam buku bacaan saya. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarahnya tafsir. Sebelum memasuki sejarah tafsir, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu tafsir. Nah, tafsir itu ada 2, yaitu tafsir secara umum dan tafsir secara khusus. Nah, kalau tafsir secara umum yaitu usaha untuk memperjelas, memahami, dan menafsirkan makna Al-Quran, termasuk usaha untuk mengadaptasikan teks Al-Quran ke dalam situasi kontemporer seorang musafir. Lalu untuk secara khususnya, tafsir adalah upaya untuk menafsirkan Al-Quran dengan mengikuti prosedur tertentu. Lanjut ke memasuki sejarah tafsir. Nah, penafsiran Al-Quran ini telah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan skala yang terbatas, karena Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab yang hanya dimengerti oleh masyarakat Arab, serta segala persoalan-persoalan dapat dinyatakan langsung kepada Rasulullah atau sahabatnya. Lalu yang selanjutnya, ciri-ciri penafsiran pada masa awal atau pada masa Rasulullah SAW, yaitu yang A, para penafsir adalah orang-orang yang menjadi saksi hidup atau para pewahyuan Nabi Muhammad SAW, yakni Nabi dan sahabat. Sedangkan para tabi'in ini banyak menggunakan riwayat yang berasal dari sahabat. Lalu yang B, penafsiran umumnya disampaikan melalui lisan, kecuali pada masa akhir periode ini telah menggunakan catatan-catatan sederhana. Dan yang terakhir atau yang C, selain riwayat, penafsiran disandarkan pada bahasa Arab dan budaya Arab yang masih mereka gunakan dan saksikan pada zamannya. Lalu penafsiran Al-Quran ini dari segi aspek sumber, segi metode, dan segi penafsirannya ini mengalami perubahan dengan skala yang berbeda-beda sesuai dengan keilmuannya, mazhab keislamannya, perubahan ilmu pengetahuannya, dan perubahan sosial budayanya hingga waktu penafsirannya.
Lalu selanjutnya ada 3 macam tafsir, yaitu ada tafsir klasik, tafsir modern, dan tafsir kontemporer. Nah, kalau tafsir klasik ini adalah Musafir dan tafsir Pra-al-Manar atau karya kolaborasi Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho dan Tafhim Al-Quran Ahmad Khan. Adapun yang termasuk dalam kategori tafsir modern adalah sejumlah tafsir pasca kelahiran dari kedua tafsir atau setelah terbongkarnya tradisi taklid dalam penafsiran Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah tafsir kontemporer adalah Musafir yang masih hidup hingga sekarang. Nah, metode tafsir kontemporer ini terjadi karena metode penafsiran Al-Quran yang menjadikan problem kemanusiaan yang sebagai semangat penafsirannya. Lalu adanya modernisasi tafsir ini muncul karena adanya masalah ketidakpuasan para musafir terhadap musafir modern terhadap karya-karya musafir terdahulu. Lalu selanjutnya ada aliran penafsiran ya. Menurut Mana Al-Qatan menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 aliran, yaitu pertama ada aliran Mekah yang berkiblat pada Ibnu Abbas, dan yang kedua aliran Madinah yang berpusat kepada keilmuan Islam yang banyak sahabat yang menjadikannya kiblat para tabi'in. Lalu yang ketiga ada aliran Irak yang berkiblat pada Ibnu Mas'ud sebagai imamnya. Jadi ada 3 aliran dalam penafsiran Al-Quran. Yang pertama ada aliran Mekah, aliran Madinah, dan aliran Irak. Lalu kita masuk kepada metode penelitian menurut buku yang saya baca tadi, yaitu yang pertama ada 3 bentuk metode penafsirannya. Yang pertama, metode penafsiran yang menjadikan seluruh ayat dan surat Al-Quran sebagai objek penafsiran dengan ayat menafsirkan secara berurutan satu persatu atau sekumpulan ayat dengan mengikuti sistematika atau tata urutan, baik penjelasannya yang bersifat detail, global maupun komparatif. Lalu yang kedua, metode penelitian yang mengambil ayat tertentu atau surat tertentu. Dan yang ketiga yaitu metode penafsiran yang mengambil tema-tema tertentu untuk ditafsirkan dengan mengikuti metode tertentu. Dan metode ketiga ini bisa dikenal dengan istilah tafsir madhu'i atau tafsir tematik. Lalu lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu buku ini menjelaskan tentang pendekatan yang dilakukan oleh sarjana atau ilmuwan barat, yaitu John Wansbrough. Nah, John Wansbrough ini dalam melakukan metode dan pendekatan penelitian studi Al-Qur'annya bersikap skeptis terhadap Islam dan cenderung menegasi historis Islam atau the known histories of Islam dengan asumsinya bahwa tidak ada dukungan berupa bukti-bukti ekstra literal atau dalam hal arkeologis yang tersedia bagi Islam. Nah, paradigmanya yang kemudian dikembangkan oleh Wansbrough ini adalah frame salvation history atau sejarah penyelamatan. Al-Quran ini tidak lebih dari kitab dokumentasi atau kejadian-kejadian masa lalu yang direkam oleh generasi berikutnya. Lalu metodologi pendekatan yang dilakukan oleh John Wansbrough ini dalam studi Islam menggunakan metode analisis sastra dalam bentuk kritik bentuk dan kritik redaksi yang berakar pada filsafat strukturalisme otonom.
Nah, John Warsbrough ini mencoba membuktikan bahwa Al-Quran itu terpengaruh oleh tradisi Yahudi atau ala tradisional Juive sebagai bentuk Al-Quran yang berisi 4 karakter yang sama dengan Bimbel, yaitu ada balas jasa, tanda, persaingan, dan perjanjian. Lalu banyak sekali para sarjana dan ilmuwan Islam yang tidak menyetujui atas pendekatan dan metode John Warsbrough dalam studi Al-Qur'annya tersebut, karena menurut sarjana dan ilmuwan Islam tersebut bahwasanya metode penelitian yang dilakukan oleh John Warsbrough ini tidak memberikan arti apapun dalam studi Al-Quran dan sengaja diterapkan untuk memecahkan akar-akar historis Al-Quran, Islam, dan Nabi sebagai kompensasi dari ketidaktahuan Warsbrough terhadap fakta-fakta sejarah dan Islam. Cukup sekian, dan itulah gambaran dari buku yang saya baca, yaitu tentang metode penelitian Al-Quran Tafsir oleh Dadan Rusmana MAG. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan-kekurangan, dan semoga juga tidak merasa puas atas ilmu-ilmunya, hingga kita bisa terus mencari ilmu-ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.